terkait dengan subsidi BBM ini, kalau misalnya kita tidak melakukan impor dari Rusia, seperti apa, Pak Dendi? Saya pikir subsidi BBM, udah satu keharusan untuk dikurangi ya, ya walaupun mungkin dilakukan secara, bertahap dan proporsional ya. Artinya mungkin susah juga atau berat juga jika semua, harga di pasar internasional ditransmisikan ke konsumen. Paling tidak saya melihat ya ada bagi beban lah antara APBN dengan masyarakat gitu. Dan ini juga kan pada akhirnya, harusnya memang kita tuh udah sejak lama ya, subsidi BBM itu ya dihilangkan Ya, gitu ya, kemudian dialihkan untuk subsidi langsung ke orang. ya. Oke, baik. Ini adalah wacana yang sudah beredar cukup lama terkait dengan seperti apa caranya mengalihkan subsidi dari produk menjadi subsidi yang langsung diberikan kepada perorangan begitu ya. Anda sendiri Pak Ari melihatnya sejauh ini seperti apa sih Pak? Ini kan isu yang sudah begitu lama begitu. Mungkin ada kendala-kendalanya juga hingga saat ini masih belum Ini terselesaikan ya, seperti apa? terkait subsidi, saya ingin secara singkat lihat sejarahnya dulu. Sebenarnya subsidi BBM, subsidi umum komoditas BBM yang dijual secara bebas seperti ini sudah ada sejak Orde Lama. Sejak kita nasionalisasi di tahun 61, perusahaan Shell dan Steinbeck atau Exxon pada waktu itu, ya baik dari segi kilang-kilang yang mereka miliki maupun dari segi distribusinya. Karena pada waktu itu semua berpendapat bahwa rakyat Indonesia ini karena produsen minyak yang besar dan jadi perlu menikmati harga BBM yang murah, dan itu berlanjut terus sampai di era Orde Baru pun demikian, kemudian di era sekarang juga demikian. Padahal kondisinya udah berubah. Dulu kita next eksportir yang besar, bahkan pendapatan dari migas itu yang membiayai perekonomian kita di era Orde Baru. Tapi sekarang udah berubah, kita udah jadi net ekspor, net importir baik dari segi volume maupun dari segi pendapatannya. Dan sekarang pun subsidinya itu dibiayai dengan pajak, dengan pinjaman luar negeri, dengan pendapatan-pendapatan dari sumber daya alam lain atau pendapatan lainnya. Jadi sebenarnya udah nggak masuk akal kalau kita kalau sekarang kita mau memberikan subsidi ya harus subsidi kepada yang berhak yang memang memerlukan dengan menerapkan tata niaga yang tertutup, jangan terbuka seperti ini. Kalau terbuka seperti ini terus mengharapkan kesadaran orang bahwa orang yang punya mobil mewah beli yang BBM murah ya nggak bakal sampai. Semua ini kan naluri aja Pak Denny ya. Itu naluri aja orang maunya beli yang murah. Jadi ini memang pola subsidinya sudah harus direformasi. Buatlah subsidi yang tertutup dan ini sudah diadvokasikan sejak lama. Ya, sudah Ya, diadvokasikan sejak lama. Dan satu hal lagi, kita jadi semua menurut saya udah kecanduan nih, udah berpendapat bahwa BBM itu merupakan komoditas yang murah dan harus bisa murah, dan ini sudah menjadi komoditas politis populis dan menjadi komoditas ya para pelaku-pelaku politik itu untuk menarik perhatian, untuk menarik hati masyarakat. ya. Padahal kondisinya nggak demikian, kita harus pelan-pelan ya. Bahkan di tahun 22 tahun lalu pada waktu kita mulai adanya undang-undang migas baru di tahun 2002, kita sudah berapa dari pihak kita untuk sudah udahlah kita mulai aja untuk mengadjust harga BBM Ya, ini secara perlahan ya. dan menerapkan subsidi yang tertutup, tata niaga yang tertutup. Tapi itu nggak terjadi sampai sekarang ya. Inilah kita sekarang jadinya begini. Tiap kali mau naik BBM, apakah itu waktu di 2008, apakah itu di 2013, apakah sekarang ya sama aja isunya Ya, begitu-begitu aja. ya, betul.